ketahanan pangan dari produk makanan dan minuman fungsional yang kami buat untuk memenuhi syarat ujian praktik mata pelajaran geografi tahun 2021-2022. Untuk pembahasan yang pertama, ada bahan pokok utama. Nah, bahan pokok yang pertama ini ada vanila atau biasa disebut vanili. Vanila banyak ditanam di wilayah dengan suhu tinggi. Biasanya ditanam di daerah pegunungan atau bukit di mana suhu di sana masih stabil. Wilayahnya terdiri dari Jawa. Nah, di Jawa ini banyak tersebar di daerah Jogja, Pati, Temanggung, Ambarawa, dan juga Banyuwangi. Ada juga di NTT, Sulawesi, Sumatera Barat, Papua, dan juga Lampung Kota. Untuk bahan pokok utama yang kedua adalah kuning telur. Kuning telur adalah bagian dari telur yang hanya diambil kuningnya saja. Telur banyak diproduksikan di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia. Hampir semua wilayah memproduksikan telur. Telur berasal dari ayam petelur. Di Provinsi Banten terdiri banyak peternak ayam petelur, khususnya di Tangerang. Peternak ayam petelur berada di Cisauk, Pasar Kemis, dan juga daerah Kemiri. Bahan pokok yang ketiga yaitu ada ragi. Ragi tersedia di seluruh Indonesia. Persebarannya selalu tersedia di pasar-pasar yang ada di Indonesia. Yang keempat dan selanjutnya itu madu. Madu didapatkan dari lebah. Lebah yang diproduksi secara massal. Madu sendiri tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya Sulawesi, NTT, NTB, dan belakangan ini sedang marak produksi madu di Pulau Jawa. Yang terakhir ada jeruk. Jeruk tersebar di daerah Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan ada beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah. Untuk poin B, cara pengiriman vanili bisa didapatkan dengan cara menghubungi para petani yang nantinya akan diantar oleh petani, atau bisa membeli vanili buatan pabrik yang tersedia di supermarket atau pasar yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada telur. Pengiriman ayam dilakukan menggunakan transportasi darat dari peternak hingga sampai ke pedagang. Tiga, ada ragi. Ragi bisa didapatkan di supermarket atau pasar-pasar terdekat. Bisa juga membeli melalui toko online atau dikirim menggunakan jasa paket. Untuk yang keempat ada jeruk. Jeruk biasanya dikirim menggunakan transportasi darat, menggunakan mobil truk dari perkebunan hingga sampai di pasar-pasar pedagang. Selanjutnya ada madu. Madu bisa diperoleh dengan cara memesan kepada peternak lebah madu. Nantinya akan dikirimkan oleh peternaknya langsung dari alamnya, atau bisa juga membeli di toko online. Pengiriman bisa menggunakan jasa paket. Untuk poin yang C, pemanfaatan bahan baku pada makanan. Yang pertama, vanili digunakan sebagai pemanis pada roti dengan cara menaburkannya bersama adonan roti. Yang kedua, kuning telur. Kuning telur digunakan saat pencampuran seluruh adonan pada roti. Yang ketiga, ada ragi. Ragi digunakan untuk mengembangkan adonan roti. Yang keempat, ada jeruk. Digunakan untuk pemanis rasa pada pembuatan minuman, jus. Cara penggunaannya dengan cara memeras sari. Untuk bahan yang terakhir ada madu. Madu berfungsi buat penambah rasa pada makanan yang dibuat, yaitu roti selai serikayanya, dan penambah rasa untuk minumannya juga, yaitu pada minuman jus jeruk. Nah, untuk cara penggunaan madu ini tinggal dicampur ke adonan rotinya. Jadi sebelum di oven atau dikukus, madu ini dicampur ke adonannya kayak gitu. Terus untuk pada jus jeruknya itu dicampur juga. Setelah perisai jeruknya itu diperas dan diaduk sampai merata, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya adalah ketahanan pangan. Untuk yang pertama, ketahanan pangan tentang roti selai serikaya ini. Roti selai serikaya, masa expirednya atau masa tahan dari jamur ataupun dari bakteri itu sekitar 3-5 hari. Nah, di waktu-waktu itu roti tersebut bagus untuk dikonsumsi. Setelah melewati 3-5 hari, roti tersebut tidak bisa dikonsumsi atau masa expired, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk produksi roti ini
sangat mendukung dalam proses ketahanan pangan di Indonesia, karena selain pembuatannya mudah, masa expirednya juga lumayan agak bertahan lama. Untuk produk ketahanan pangan yang kedua adalah jus jeruk. Nah, untuk jus jeruk sendiri, masa expirednya atau masa sebelum expired itu bertahan kurang lebih 5-7 hari. Nah, di waktu tersebut jus jeruk masih bisa dikonsumsi. Nah, jus jeruk juga bisa awet atau bisa baik dikonsumsi itu harus ada persyaratannya. Yang pertama itu harus disimpan dalam wadah yang rapat, dan yang kedua harus disimpan dalam keadaan yang sejuk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.